Begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan, saat itu juga kita bahagia. Kebahagiaan itu lahir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan, saat itu juga kita bahagia. Berarti apa? Kita tidak mengejar lagi. Kita menikmati saja apa yang kita nikmati, apa yang kita punya sekarang. Berarti kebahagiaan itu justru ketika tidak dicari, dia datang dalam hidup kita. Tapi ketika kita kejar-kejar, kita cari-cari, menunjukkan justru kita tidak bahagia. Jadi bahagia itu tidak usah menunggu besok, tidak usah diberi parameter macam-macam. Ketika kita beri ukuran macam-macam, justru nanti sebenarnya menunjukkan kita belum atau tidak bahagia. Orang yang merasa tidak bahagia padahal seharusnya dia sudah bahagia dengan situasi hidupnya saat ini, ya bisa dikatakan dia ini tidak bersyukur. Hari ini mungkin kita banyak sekali kesulitan-kesulitan karena bencana, karena macam-macam. Maka kita punya mimpi-mimpi, wah seandainya bencana ini selesai aku akan bahagia, seandainya banjir ini surut aku akan bahagia. Jadi masih nunggu besok, nanti banjirnya surut, kita punya target lagi, wah ini kalau ada yang bantu bersih-bersih rumah setelah banjir ini, wah aku lebih bahagia lagi. Nanti begitu bersih-bersih selesai, nanti ada meja kursinya yang rusak, perabotannya rusak. Wah ini seandainya punya uang untuk beli perabotan yang baru, aku akan bahagia. Perabotannya ada, nanti keinginannya nambah lagi. Terus kalian mengejar kebahagiaan, tidak sempat bersyukur, tidak sempat menikmati hidup. Kebahagiaan dan menikmati hidup itu bisa sejak sekarang kita rasakan. Sejak sekarang kita nikmati di level kita masing-masing. Jadi mungkin ada teman-teman sebagian sekarang yang di tenda-tenda, di pengungsian. Ada sangat banyak kesulitan, saya tahu. Tapi bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bahagia. Banyak sudut-sudut, banyak titik-titik yang bisa kita syukuri. Misalnya sedikit mendapat bantuan. Mungkin bukan besarnya bantuan, tapi nilai kepeduliannya. Alhamdulillah masih ada saudara-saudaraku yang peduli padaku. Saya kira kemarin aku ini orang yang tidak penting, ternyata banyak juga yang bantu. Seluruh Indonesia bantuan mengalir. Jadi ini hal-hal yang perlu disyukuri. Kemarin sama tetangga aku itu tidak saling kenal, tidak saling sapa, jarang sekali bertemu. Sekarang di pengungsian bisa bareng-bareng saling bertukar rasa, saling menjalin keakraban dan lain sebagainya. Jadi ya meskipun tetap berjuang untuk memperbaiki situasi, tapi bukan alasan untuk tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu terjadi saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Kemudian prinsip yin yang juga ada prinsip untuk menghindari rasa sakit. Banyak orang yang merasakan sakit. Misalnya karena kita salah pola hidup kita selama ini. Akhirnya kolesterol kita naik. Akhirnya kita tidak makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Nah, ini kan siksaan, rasa sakit. Tapi kita lakukan justru untuk menghindari rasa sakit yang lain, yang lebih besar, yang lebih fatal. Untuk menghindari terpaan virus corona, kita membatasi hidup di dalam rumah. Ini kan menyakitkan, tidak bisa keluar-keluar. Tapi dengan itu kita terhindar dari sakit yang lebih fatal. Jadi untuk menghindari sakit justru melalui jalan merasakan sakit. Semakin kita mengontrol orang dengan ketat, semakin situasinya akan kacau. Jadi semakin banyak aturan,
ada logika, semakin akan banyak pelanggaran terhadap aturan. Semakin banyak kontrol, semakin akan banyak yang lepas kontrol. Situasinya akan semakin kacau. Orang itu lebih mudah kalau ditata dengan membangkitkan kesadarannya dibandingkan dengan dipaksa melalui aturan-aturan. Tapi kadang-kadang memang di level ketidaksadaran perlu aturan dan pemaksaan. Tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan, terlalu ketat dengan aturan, semakin besar potensi kekacauan yang terjadi.